Mata pelajaran. Teknologi jaringan berbasis luas, 1. Kelas 9, 11, fase F, capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, kelas 11 dan 12 SMA, peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis dalam menghasilkan banyak alternatif solusi untuk satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari semua alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis strategi algoritmik secara kritis. Memahami berbagai strategi algoritmik yang relevan dalam konteks teknologi jaringan WAN. Mampu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing strategi. Mengidentifikasi alternatif solusi yang mungkin untuk suatu permasalahan dalam jaringan luas. 2. Memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan solusi. Memiliki kemampuan untuk mengukur efisiensi dari setiap solusi yang diusulkan. Mampu menyajikan argumen yang jelas dan logis tentang kelebihan dan keterbatasan setiap solusi. Dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan kehandalan dari solusi yang dipilih. 3. Memilih dan menerapkan solusi terbaik. Memiliki kriteria yang jelas dalam memilih solusi terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Mampu merancang implementasi solusi secara praktis dan efektif. Dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan, skalabilitas, dan biaya dalam memilih solusi terbaik. 4. Merancang struktur data yang kompleks dan abstrak. Memahami konsep-konsep dasar dalam merancang struktur data untuk jaringan luas. Mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam merancang struktur data yang kompleks dan abstrak. Dapat menjelaskan dan mempertahankan desain struktur data yang dipilih dengan argumen yang kuat. Materi ajar, topik. Evaluasi dan jaringan fiber optik. A. Pengaturan split mode. B. Menguji sambungan dengan OTR. C. Varian Passive Optical Network, PON. D. OLT atau Optical Line Terminal. E. ONT dan Media Converter. F. Pigtail dan Patch Cord. G. Optical Termination Box, OTB, dan Fiber Outlet. H. Splitter. I. Protection Sleeve. J. Joint Box Joint Closure dan Optical Distribution Point, ODP. K. Menguji dan menganalisis jaringan FTTH. Jenis asesmen, formatif, sumatif. Asesmen formatif. Bentuk asesmen, soal tertulis Projek Unjuk Kerja DLL. Projek Unjuk Kerja Demonstrasi. Soal tertulis. Praktek presentasi. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Pada bagian rubrik penilaian sikap. Pada rubrik penilaian sikap guru melakukan asesmen untuk menilai kerjasama antar teman, pengumpulan tugas dan kemudian mengikuti pelajaran secara bertanggung jawab. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Dalam asesmen yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, terdapat beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian. Pertama, dalam pemilihan materi ajar atau topik, guru dapat memilih konten yang relevan dengan lingkungan budaya atau kehidupan sehari-hari peserta didik, agar mereka dapat lebih mudah terhubung dan memahaminya. Selain itu, bentuk asesmen seperti proyek atau unjuk kerja dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, sehingga memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih berarti. Dalam memberikan umpan balik, guru juga dapat mempertimbangkan gaya belajar individu peserta didik serta latar belakang budaya mereka untuk memberikan dukungan yang lebih efektif. Dengan memperhatikan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dalam asesmen, proses pembelajaran menjadi lebih relevan, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Dalam asesmen tersebut, kesesuaian dengan kemampuan peserta didik tercermin dalam pemilihan bentuk asesmen yang memungkinkan beragam kemampuan dipertimbangkan dan dievaluasi. Misalnya, dengan menggunakan berbagai bentuk asesmen seperti proyek, unjuk kerja, soal tertulis, atau presentasi,
Peserta didik memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dari berbagai segi, baik itu pemahaman konseptual, keterampilan praktis, maupun kemampuan komunikasi. Selain itu, kompleksitas tugas dan tingkat kesulitan pertanyaan dalam asesmen juga dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga mereka tidak terlalu tertantang atau merasa terbebani. Dengan demikian, kesesuaian dengan kemampuan peserta didik tercermin dalam berbagai aspek dalam desain dan pelaksanaan asesmen, yang memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Terdapat pada bagian jenis asesmen yang digunakan. Pada bagian asesmen yang digunakan terdapat jenis praktek, presentasi kelompok dan unjuk kerja. Praktek kelompok merupakan umpan balik dari proses pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik yang kemudian hasilnya berubah unjuk kerja yang telah disepakati semisal menyelesaikan tugas kelompok yang nantinya akan dipajang di kelas. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Sebagai seorang guru di kelas teknologi jaringan berbasis luas, 1, untuk kelas 9 pada fase F, upaya untuk meningkatkan efektivitas asesmen harus memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan individual siswa. Hal ini mencakup penyusunan tugas-tugas yang menantang namun sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memilih materi ajar yang relevan dengan latar belakang budaya siswa, dan menyediakan berbagai pilihan dalam jenis tugas asesmen untuk mengakomodasi beragam kemampuan siswa. Dengan pendekatan ini, asesmen akan menjadi lebih efektif dalam mendukung pembelajaran siswa secara holistik.